Kitab Nabi Hagai. Kitab ini hanyalah salah satu dari kitab nabi-nabi kecil, tetapi sangat penting bagi kitab suci bangsa Ibrani secara keseluruhan. Selama berabad-abad, para nabi Ibrani ini telah menuduh bangsa Israel melanggar perjanjian mereka dengan Allah, dengan menyembah berhala dan berlaku tidak adil. Dan para nabi juga telah memberi peringatan bahwa Allah akan mengirim kerajaan Babel yang perkasa untuk merebut kota Yerusalem, menghancurkan bait suci, dan mengangkut orang-orang ke dalam pembuangan. Semua ini terjadi pada tahun 587 sebelum Masehi. Tetapi ceritanya belum berakhir di sini. Para nabi juga percaya masih ada pengharapan. Suatu hari nanti, Allah akan membawa kembali sisa-sisa umatnya, yakni bangsa Israel yang telah diubahkan, untuk tinggal di Yerusalem baru, di mana hadirat Allah akan diam di tengah-tengah mereka. Sekarang kita beralih ke zamannya Hagai, pada tahun 520 sebelum Masehi, hampir 70 tahun setelah pembuangan. Pada saat itu kerajaan Babel baru saja runtuh dan dunia sekarang dikuasai oleh bangsa Persia. Mereka memperbolehkan orang-orang Israel dalam pembuangan untuk kembali ke Yerusalem yang saat itu sudah berupa reruntuhan. Maka di bawah kepemimpinan seorang imam besar bernama Yosua dan seorang pewaris dari garis keturunan Daud yaitu Zerubabel, sekelompok orang buangan pulang ke Yerusalem dan mulai membangun kota dan kehidupan mereka kembali. Ingat kisah dalam kitab Esra pasal 1-6. Jadi pengharapan kita sangat tinggi dan masa depan tampak sangat cerah. Tetapi tidak demikian kalau dilihat dari sudut pandang Hagai. Kitab yang terdiri dari 4 bagian ini merangkum seluruh pesan Hagai kepada orang-orang di Yerusalem selama kurun waktu 4 bulan. Hagai mengawali pesannya dengan menuduh orang-orang yang salah menempatkan prioritas. Betul, mereka telah kembali ke Yerusalem, tetapi mereka menghabiskan waktu dan sumber daya mereka untuk membangun kembali rumah-rumah mewah bagi diri mereka sendiri, sementara rumah Tuhan masih berupa reruntuhan semenjak kehancurannya 70 tahun yang lalu. Jadi Hagai bertanya, apakah rumah-rumahmu benar-benar lebih penting daripada kesetiaanmu kepada Allah? Hagai berkata, mengabaikan rumah Tuhan sama saja dengan memberontak terhadap perjanjian yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Itulah sebabnya tanah mereka tidak menghasilkan. Mereka dilanda kelaparan dan kekeringan. Di bagian ini Hagai mengutip dari daftar kutukan dalam perjanjian di kitab Ulangan. Jadi kata-kata Hagai yang menantang diikuti dengan tanggapan dari orang-orang Israel. Ingat juga kisah dalam Esra pasal 5. Kita tahu bahwa Zerubabel, Yosua, dan orang-orang yang tersisa, mereka tergerak oleh pesan Hagai sehingga mereka mulai membangun kembali bait suci itu. Di bagian berikutnya, Hagai melanjutkan pesannya 1 bulan kemudian. Dan ia berbicara tentang harapan-harapan yang hancur di antara orang-orang Israel. Bait suci yang mereka bangun kembali amat sangat tidak menarik. Dan tidak sebanding dengan kemegahan bait suci yang dibangun Salomo sekitar 500 tahun sebelumnya. Itulah sebabnya mereka tidak terlalu bersemangat untuk menyelesaikan proyek tersebut. Oleh sebab itu, Hagai mengingatkan mereka akan janji-janji para nabi yang luar biasa tentang kerajaan Allah di masa depan dan tentang bait suci ini. Hagai mengacu kepada nabi-nabi sebelumnya, khususnya Yesaya dan Mika, tentang Yerusalem baru yang akan menjadi tempat di mana Allah akan menyelamatkan seluruh isi dunia dan di mana semua bangsa akan datang dan bersatu dalam kerajaan Allah, sehingga terciptalah masa yang penuh kedamaian. Jadi bait suci memainkan peranan penting dalam rencana Allah untuk masa depan. Oleh sebab itu, Hagai mengajak orang-orang untuk bekerja dengan penuh pengharapan meskipun keadaannya mengecewakan. Di bagian ketiga, Hagai melanjutkan pesannya 2 bulan kemudian dengan mengajak mereka agar tetap setia pada perjanjian dan ia melibatkan beberapa imam dalam percakapan tentang kemurnian secara ritual. Ingat tema utama dari kitab Imamat. Hagai berkata, jika seseorang menyentuh mayat dan menjadi najis secara hukum atau ternoda oleh kematian, lalu mereka pergi menyentuh makanan, apakah makanan itu juga menjadi najis? Dan para imam yang juga mengerti kitab Imamat itu berkata, ya tentu. Kemudian Hagai beralih kepada sebuah perumpamaan. Ia berkata, beginilah keadaan orang-orang Israel dan apa yang mereka lakukan untuk membangun kembali bait suci. Jika angkatan ini tidak merendahkan dirinya, jika mereka tidak berpaling dari ketidakadilan dan sikap masa bodoh, maka Hagai berkata, apapun yang mereka bangun dengan tangan mereka, termasuk bait suci yang baru ini, akan menjadi najis pula. Hagai menantang mereka agar mereka menunjukkan pertobatan yang sejati dan kesetiaan pada perjanjian dengan Allah, agar upaya pembangunan bait suci itu dapat mendatangkan kerajaan Allah dan berkat-berkatnya. Jadi masa depan Israel kiranya ada di tangan mereka. Allah sedang menantikan umatnya untuk kembali setia.
Jadi pilihan yang Hagai berikan kepada angkatan dari pembuangan ini sangatlah mirip dengan tantangan yang Musa berikan kepada angkatan di padang gurun sebelum mereka memasuki negeri perjanjian itu. Ketaatan mereka akan mendatangkan berkat dan keberhasilan, sementara ketidaktaatan akan mendatangkan kehancuran. Hagai mengakhiri kitab ini dengan kesimpulan tentang pengharapan akan kerajaan Allah di masa depan. Allah akan menjadikan Yerusalem baru sebagai pusat kerajaannya yang mulia, yang terdiri dari berbagai bangsa. Dan dari sanalah ia akan melawan dan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa. Ia mengingatkan mereka tentang kekalahan tentara Firaun dalam kisah Keluaran. Disinilah Allah akan menggenapi janjinya kepada Daud dan menetapkan raja dari garis keturunannya. Di zaman Hagai, janji ini digenapi melalui Zerubabel. Jadi kitab ini berakhir dengan pengharapan akan masa depan yang cerah yang telah menanti di sana. Jadi pertanyaannya adalah, apakah angkatannya Hagai akan setia kepada Allah? Apakah mereka akan mengalami penggenapan dari semua janji ini? Dan Zerubabel, apakah ia akan tetap setia? Apakah ia akan menjadi Raja Mesias? Untuk mencari tahu jawabannya, kita harus terus membaca sampai 2 kitab terakhir dari para nabi, yaitu Sakaria dan Maleaki. Tetapi kita dapat melihat bagaimana kitab yang singkat ini menjadi tantangan yang besar bagi setiap angkatan umat Allah. Pilihan kita benar-benar sangat berarti. Dan kesetiaan serta ketaatan umat Allah merupakan bagian dari karya Allah untuk mencapai tujuannya di dunia ini. Jadi kebenaran yang mengagumkan ini seharusnya memotivasi kita, umat Allah, untuk merendahkan hati dan bertindak pada saat kita menantikan kedatangan kerajaan Allah. Demikianlah pesan dari kitab Hagai.